Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tursini SPD, Kepala Sekolah SDN 2 Bayalangulor, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Saya menyusun rencana aksi perubahan untuk peningkatan kualitas pendidikan di SDN 2 Bayalangulor, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon dengan mengambil judul Kepemimpinan yang Mengubah atau Transformational Leadership. Pemimpin yang mengubah adalah pemimpin yang memiliki akhlak baik. Sadar atau tidak sadar, sebenarnya banyak mengubah. Pemimpin yang baik akan menjadi teladan dan menginspirasi guru-guru untuk mencapai potensi yang tertinggi. Pemimpin harus memiliki komitmen bersama sebagai pedoman perilaku yang harus dilakukan bersama atas kesepakatan bersama sebagai budaya kerja bersama. Kesepakatan itu misalnya selalu berprasangka baik, tidak ada gosip, tidak ada prasangka, tidak ada fitnah, bukan mengkritik tetapi memberi solusi, tidak marah dan memaafkan. Bisa bekerja sama, selalu senyum, sapa, dan salam. Pemimpin yang mengubah harus mempunyai visi, misi yang jelas. Dalam menyusun visi dan misi, komponen sekolah dan stakeholder yang ada dilibatkan dan disosialisasikan supaya memiliki visi yang sama, sehingga lebih mudah untuk mencapai visi tersebut. Adapun visi SDN 2 Bayalangulor adalah menjadikan warga sekolah berperilaku akhlak mulia untuk mencapai ridho Allah. Misinya mengembangkan pola pikir yang positif, menciptakan iklim belajar yang kondusif dan menyenangkan, menciptakan budaya kerja yang profesional, menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Pemimpin yang mengubah harus memiliki inovasi-inovasi, terobosan-terobosan, dan bermitra dengan orang tua murid serta lembaga-lembaga terkait untuk kemajuan sekolah. Keberhasilan dan kenyamanan peserta didik harus diutamakan atau student well-being. Pembentukan karakter dan akhlak sangat diutamakan dengan pembiasaan senyum, sapa, salam. Sarana, prasarana, dan lingkungan belajar juga harus diutamakan, terutama masalah kebersihan atau masalah sampah. Salah satu solusinya dengan gerakan lihat, pungut, buang. Apabila melihat sampah, cepat dipungut lalu dibuang ke tempat sampah. Tujuan perubahan. Kondisi masyarakat di sekolah kami lingkungannya kumuh dan sering terjadi tawuran, sehingga pembiasaan dan pembelajaran akhlak yang diutamakan. Menciptakan sekolah bersih dengan menumbuhkan respek semua warga sekolah terhadap kebersihan lingkungan sekolah, terutama masalah sampah. Adapun tujuan SMART, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan batas waktu. Spesifik, mempunyai tujuan yang sangat jelas. Terukur, keberhasilannya dapat diukur dengan mengamati presentasi capaian tingkat keberhasilan yang diharapkan. Tujuan ini dapat dicapai dengan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang efektif, mencapai kemajuan yang berkala, terutama untuk pembiasaan sikap dan akhlak siswa. Relevan, tujuan ini relevan dengan visi misi sekolah kami dan relevan juga dengan tujuan pendidikan nasional. Batas waktu, tujuan ini memiliki batas waktu yang jelas dan tingkat ketercapaiannya 90% dalam jangka waktu 1 tahun. Sumber daya yang tersedia. Sebagai kepala sekolah,
dalam kepemimpinan transformasional harus menjadi tauladan dan motivasi. Sumber daya yang tersedia, yaitu seluruh komponen sekolah berkolaborasi untuk mendukung program sekolah untuk lebih baik lagi. Sumber daya pendukung, kepala sekolah harus berkolaborasi dengan wali murid dan komite sekolah. Kepala sekolah juga harus bekerja sama dengan instansi yang terkait untuk kemajuan sekolah. Dalam hal ini, bekerja sama dengan pengawas sekolah dan operator sekolah untuk mengadakan kegiatan in-house training. Rencana aksi perubahan dan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, merencanakan program kerja. Mengadakan sosialisasi pembiasaan kepada seluruh warga sekolah. Kepala sekolah mensosialisasikan pembiasaan senyum, sapa, salam, dan gerakan lihat, pungut, buang. Pada saat selesai upacara pada awal tahun pelajaran, kepala sekolah juga memberikan tepuk sampah, yaitu lihat, pungut, buang. Yes. Sekolah juga harus menyediakan alat-alat kebersihan. Semuanya tanggung jawab seluruh warga sekolah. Adapun kepala sekolah, dia sebagai pengendali mutu. Pembiayaannya diambil dari biaya operasional sekolah. Langkah kedua yaitu merencanakan program kerja berkelanjutan untuk pengadaan rumah botol dan tempat pembakaran sampah. Rumah botol adalah edukasi langsung kepada siswa untuk memilah sampah dari awal. Sedangkan tempat pembakaran sampah sangat penting karena apabila sampah tertumpuk lebih dari 2 hari, maka sampah itu akan busuk. Selain lingkungannya kotor, udara pun akan kotor yang mengakibatkan tidak nyamannya anak-anak di sekolah. Untuk mensukseskan program ini, kepala sekolah berkolaborasi, bermusyawarah atau rapat dengan orang tua siswa untuk menyampaikan program tersebut. Pembiayaan pembuatan rumah botol dan pembakaran sampah dari partisipasi orang tua murid. Waktu pelaksanaannya di bulan Desember. Indikator keberhasilannya apabila 90% wali murid menyetujui program dan turut berpartisipasi untuk mensukseskan program sekolah. Langkah ketiga, merancang program. Nama kegiatannya in-house training atau IHT. Tujuannya meningkatkan sumber daya manusia, dalam hal ini meningkatkan profesionalisme guru, terutama dalam menggunakan media IT atau ICT untuk menambah wawasan literasi digital. Sasarannya adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Waktu pelaksanaannya minggu terakhir di bulan November. Narasumber dari Korwilwidikcam, pengawas dan operator kantor. Pembiayaannya dari biaya operasional sekolah. Indikator keberhasilannya 90% pendidik dan tenaga kependidikan dapat memanfaatkan media IT atau ICT untuk kegiatan pembelajaran.
Evaluasi pengukuran keberhasilan, metode evaluasi, observasi dan pengamatan. Alat pengukur, format penilaian sikap dengan deskripsi dan presentasi. Kesimpulan, pemimpin yang mengubah adalah pemimpin yang memiliki akhlak baik, sadar atau tidak sadar sebenarnya banyak mengubah, menjadi teladan dan menginspirasi guru-guru untuk mencapai potensi yang tertinggi. Dengan pembiasaan senyum, sapa, salam akan menumbuhkan perilaku, sikap, dan akhlak yang baik untuk anak didik dan semua warga sekolah. Gerakan lihat, pungut, buang akan menumbuhkan respek warga sekolah akan pentingnya kebersihan. Terima kasih. Evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Metode evaluasi, observasi dan pengamatan. Alat pengukur, format penilaian sikap dengan deskripsi dan presentasi. Kesimpulan, pemimpin yang mengubah adalah pemimpin yang memiliki akhlak baik. Sadar atau tidak sadar, sebenarnya banyak mengubah. Karena menjadi teladan dan menginspirasi guru-guru untuk mencapai potensi yang terbaik. Dengan pembiasaan senyum, sapa, salam akan menumbuhkan perilaku, sikap, dan akhlak yang baik untuk anak didik dan semua warga sekolah. Gerakan lihat, pungut, buang dapat menumbuhkan respek warga sekolah akan pentingnya kebersihan, sehingga terwujudnya sekolah bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.